pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bernadetta Ginting kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Kita awali iNews Siang hari ini dari Jakarta. Satlantas Polres Metro Jakarta Barat menjaring bus dengan klakson telolet dalam operasi Patuh Jaya 2025. Para pemotor yang tidak mengenakan helm dan plat nomor kendaraan juga terjaring razia. Dalam operasi Patuh Jaya 2025, petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Barat menindak sejumlah pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Jalan Satria Grogol Petamburan. Petugas menegur pengemudi bus antar kota antar provinsi yang kedapatan membunyikan klakson telolet. Klakson ini dinilai mengganggu konsentrasi pengendara lain dan bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, polisi juga mendapati pemotor yang tidak memiliki plat nomor kendaraan dan berkendara dengan melawan arah. Kebanyakan tidak pakai helm, surat-surat nggak ada, plat nomor nggak ada. Kami tegur untuk memasang. Kami juga menegur tadi ada yang lawan arah, kalau bisa jangan diulangi untuk lawan arah. Operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 2 pekan ke depan. Petugas meminta kepada para pengendara agar mematuhi seluruh peraturan berlalu lintas demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 2 motor patroli Jalan Raya Polda Sumatera Utara diduga ugal-ugalan hingga menabrak seorang lansia saat tengah menyeberang. Warga pun geram dengan tindakan PJR tersebut. Inilah dia, inilah. Ini orang polisi. PJR. Mana orang masyarakat. Rumah sakit Medika. Inilah video amatir warga saat terjadinya tabrakan antara 2 petugas PJR Polda Sumatera Utara dengan seorang lansia di Jalan Sisi Mangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga kedua petugas PJR tersebut ugal-ugalan dalam berkendara sehingga tidak melihat adanya seorang lansia yang hendak menyeberang jalan. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan kondisi korban pingsan. Warga sekitar langsung evakuasi korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah truk itu melaju, ibu itu mau menyeberang. Hanya ada kendalanya, memang ibu itu karena di belakang daripada pohon, jadi tidak terlihat oleh personil kami. Toto ibu itu langsung informasinya bahwa dia berlari. Jadi langsung keluar daripada pohon itu pas setelah mobil itu melaju, mobil truk itu melaju. Jadi ada di belakang mobil itu dan personil kami yang sedang patroli yang berada di belakang mobil truk itu secara mendadak akhirnya Bribda SR itu membuang ke kanan sehingga akhirnya ibu itu terkena, ya kalau kita katakan bahwa sabetan ya di box itu. Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan sanksi tegas terhadap petugas jika dinilai melakukan pelanggaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Sekjen PDI Hasto Kristianto hari ini akan membacakan duplik sebagai bantahan atas replik Jaksa Penuntut Umum KPK. Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi yang menjerat Hasto berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Sebelumnya pemirsa, JPU KPK memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Hasto sesuai dengan tuntutan yang telah dibacakan, yakni 7 tahun penjara. Menurut jaksa, nota pembelaan yang diajukan penasihat hukum Hasto tidak berdasar dan harus ditolak. Lebih lanjut, menurut jaksa, meski sebelumnya sudah ada putusan inkrah terhadap 3 terdakwa lain, Hasto Kristianto tetap bisa dijerat dalam perkara ini. Doktrin hingga prinsip-prinsip dasar dalam hukum, ketidakkonsistenan hingga manipulasi peristiwa dan keterangan saksi-saksi juga kembali muncul dalam replik tersebut, padahal tidak pernah dijelaskan keterangan
yang mana dari seorang saksi yang bersesuaian dengan saksi lainnya. Pada replik yang diajukan oleh penuntut umum, disampaikan bahwa pledoi yang disusun oleh terdakwa dan penasihat hukum hanya didasari oleh keterangan Kusnadi, Saiful Bahri, dan Doni Tri Istiqomah. Perlu penasihat hukum ingatkan bahwa ketiga saksi tersebut merupakan para saksi yang diajukan oleh penuntut umum sebagai saksi acar. Pertanyaannya adalah, mengapa penuntut umum tidak meyakini keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum tersebut? Penuntut umum dalam repliknya telah mengakui bahwa keterangan Kusnadi, Saiful Bahri, dan Doni Tri Istiqomah saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa. Dengan demikian, kesesuaian keterangan para saksi dan keterangan terdakwa memiliki nilai pembuktian. Mengingat keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah dan diakui dalam pasal 184 KUHP. Apakah penuntut umum hanya mau menerima keterangan saksi yang Dan pemirsa, untuk informasi terkini dari Pengadilan Tipikor Jakarta, sudah ada jurnalis iNews Syahreza Zanski. Selamat siang, Syahreza. Apa saja informasi terbaru dari duplik yang dibacakan oleh Hasto? Ya, baik Deta dan juga pemirsa, selamat siang. Tampaknya sidang pembacaan duplik oleh terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kini sudah memasuki tahap akhir ya Deta, dan kami masih menunggu seperti apa hasil penyampaian duplik yang dilakukan oleh terdakwa Hasto Kristianto. Namun tadi berdasarkan pantauan kami memang sidang sudah dimulai sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tadi sebelum sidang Hasto mengungkapkan bahwasanya duplik sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya bersama dirinya dan juga tim kuasa hukumnya, dan memang ia menilai sidang kali ini merupakan rekayasa hukum dan juga tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, di mana tadi menunjukkan sebuah buku yang merupakan duplik ini berisikan 48 halaman dan sudah dibacakan sejak 1 jam tadi Deta dan juga pemirsa, dan kini sudah memasuki tahap akhir Deta, sebagaimana duplik ini disampaikan untuk menanggapi replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum KPK pada pekan lalu, di mana pada pekan lalu disebutkan oleh pihak jaksa KPK bahwasanya meminta agar pledoi yang disampaikan oleh Hasto ini tetap ditanggapi dengan baik tentunya oleh majelis hakim, dan meminta agar menolak pledoi kasus daripada Hasto. Dan juga jaksa KPK ini juga meminta majelis hakim agar tetap menjatuhkan hukuman selama 7 tahun penjara terhadap Hasto Kristianto, dan di mana kalau melihat paparan dari jaksa KPK ini Hasto dinilai bersama-sama dengan Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan juga Harun Masiku ini menyadari melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan undang-undang, sehingga hal inilah yang menjadi dasar dari JPU KPK agar Hasto tetap diberi hukuman 7 tahun penjara, dan pada akhirnya kini mencapai tahap duplik Deta, dan kami masih menunggu apakah ada keterangan menarik untuk membantah 16 poin yang disebut oleh Hasto ini dibantah dalam duplik pada kali ini. Namun bisa dipastikan duplik sudah dibacakan, dan kami masih menunggu pihak Hasto bersama tim kuasa hukum keluar dari ruang persidangan. Kembali ke Anda, Deta. Baik, Syahreza, sementara itu untuk sidang putusan Tom Lembong rencananya akan dimulai pukul berapa? Oke, Deta dan juga pemirsa, tampaknya Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi ini tampak sibuk sekali pada hari ini, mengingat ada 2 jadwal persidangan. Pada kali ini yang baru saja saya laporkan ini merupakan sidang duplik Hasto Kristianto. Namun nanti pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat akan ada sidang vonis terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasi Lembong ataupun Tom Lembong. Nanti pada pukul jam 2 siang waktu Indonesia Barat akan dimulai. Namun tampaknya belum ada persiapan ya untuk ruang sidang yang nanti akan digunakan oleh Tom Lembong, di mana Tom Lembong juga dituntut 7 tahun penjara, dan kami masih menunggu apakah sidang vonis ini akan on time jam 2 siang waktu Indonesia Barat ataupun agak molor waktunya untuk melakukan sidang vonis. Namun bisa dipastikan hari ini sidang duplik sudah mau selesai, dan sidang Tom Lembong akan mulai pada pukul jam 2 siang. Kembali ke Anda, Deta. Baik, terima kasih Syahreza atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, sementara itu mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong hari ini akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tom Lembong divonis dalam kasus dugaan impor gula. Silakan duduk. Tom Lembong dituntut pidana 7 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum menilai Tom telah merugikan negara sebesar 515 miliar rupiah dalam impor gula selama ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Vonis atau putusan akan dibacakan hakim setelah persidangan selama 4 bulan. Selanjutnya dianggap dibacakan bahwa dalam upaya penegakan prinsip perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Viral aksi penodongan di lampu merah di sejumlah wilayah di Jakarta Timur. Dalam beraksi, ini pelaku berpura-pura menjadi pengamen dan memaksa pengendara untuk memberikan uang. Buntut maraknya penodongan, petugas menggelar razia penertiban pengamen di sejumlah titik di Jakarta Timur. Petugas menyusuri lokasi-lokasi yang dikenal marak pengamen seperti lampu merah ataupun area pertokoan. Sejumlah pengamen yang kedapatan sedang mangkal langsung dibawa petugas. Tak hanya pengamen, razia juga dilakukan kepada PMKS ataupun peminta-minta. Seorang ibu dan anak perempuannya menangis saat ditangkap petugas karena kedapatan mengemis. Anak perempuannya pun tak kuasa menahan tangisannya. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan suami istri yang akan mengamen di perempatan Arion, Rawamangun. Meski sempat memohon untuk dilepaskan, namun petugas tetap membawa mereka. Petugas pun akan terus berjaga di titik-titik yang dinilai rawan kriminalitas. Ya, tetap kita akan taruh di sana personil untuk memantau, mengantisipasi yang tidak kita inginkan, kriminalitas, kemudian juga mengurai kemacetan. Sebelumnya marak beredar di media sosial aksi penodongan bermodus pengamen. Pelaku diduga dilengkapi senjata tajam. Warga pun resah dan meminta petugas untuk menindak tegas para pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi teror pembusuran terekam CCTV di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya 2 kelompok warga saling bertetangga terlibat tawuran usai saling tuding penebar teror. Aksi nekat seorang pria masuk permukiman, membentangkan panah busur hingga mengejar pengendara motor yang melintas di Jalan Abu Bakar Lambogo 3, Kota Makassar terekam kamera pengawas. Aksi pembusuran ini pun membuat warga yang sedang beraktivitas panik. Warga geram. Berujung lakukan aksi balasan usai menduga pelaku pembusuran merupakan warga kampung lain. Akibat 2 kelompok warga bersebelahan terlibat tawuran menggunakan senjata tajam hingga petasan. Kepolisian yang tiba di lokasi berhasil mengamankan situasi. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun tawuran meninggalkan sejumlah kerusakan. Selain panah busur berserakan, ditemukan panah yang tertancap di motor warga. Memang ada kejadian sebelumnya, Pak? Iya, sebenarnya saya lewat. Tadinya agak ramai sana, dia busuk. Kenapa dia? Saya lewat sini mutar. Ada memang kejadian sebelumnya nih, Pak. Maksudnya keributan. Kita kenal pelaku, Pak? Saya tidak kenal, kemudian aku cuma kenal. Dari 10 itu, dari kita kenal. Ini pelaku penyerangan. Tidak ada sama sekali. Ada korban, Pak, warga? Tidak ada sih sebenarnya. Kakinya dikena. Polisi terus memperketat penjagaan di 2 kampung warga yang saling bertetangga guna mengantisipasi kejadian serupa. Sementara pelaku pembusuran yang telah diketahui identitasnya dalam pengejaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menonaktifkan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Garut atas dugaan perundungan di sekolah. Sementara itu, usai mendatangi rumah korban, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul-Haq meminta semua pihak menahan diri untuk tidak beropini. Kasus bunuh diri anak pelajar di Garut tidak sesederhana seperti yang kita kira.
variabelnya sangat banyak, dan untuk membuktikan seluruh latar belakang dan variabel-variabel yang menjadi problem sehingga terjadi bunuh diri, maka ada dua hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah kepala sekolahnya dinonaktifkan dulu untuk memudahkan melakukan investigatif. Yang kedua, tim investigatif dibentuk, terdiri dari 1. Inspektorat Provinsi Jawa Barat, 2. Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat, yang ketiga unsur kepolisian, yang keempat unsur psikolog yang nanti akan bekerja mengungkap dari seluruh problematika yang terjadi sehingga kita bisa mengambil solusi-solusi ke depan. Untuk itu mohon dukungannya, semoga langkah-langkah kami bisa menjawab seluruh kegelisahan publik. Sudah ada proses komunikasi mengenai persoalan ini, dan kami juga sudah membawa tim Inspektorat Jenderal dari Kementerian Pendidikan untuk bisa menelaah persoalan ini lebih utuh. Dan tadi ada permintaan dari keluarga agar semua pihak untuk menahan diri beropini supaya tidak memperburuk suasana, supaya kita juga menghormati suasana juga. Pemirsa, eksekusi lahan di Medan, Sumatera Utara berujung ricuh. Sejumlah warga dan pekerja terlibat bentrok hingga terluka. Kericuhan terjadi saat warga mengejar salah seorang pekerja yang hendak memasang pembatas saat eksekusi lahan seluas 17 hektar di kawasan Jalan Aluminium 1, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Salah seorang warga yang diduga terlibat dalam pengejaran tersebut ditarik petugas dari kerumunan massa yang mengalami luka di kepala. Adapun tanah sengketa ditempati warga yang bermukim di 3 lingkungan selama puluhan tahun. Warga juga mengaku membayar pajak setiap tahun. Kita punya surat tanah antara si Parinduri dan kawan-kawan lah, kita nggak tahu tuh. Parinduri itu siapa? Parinduri itulah sebagai penggugat dan tergugat di sana. Kita tidak kenal. Dia belum pernah jumpa dengan... Nggak pernah. Dan mereka nggak pernah menguasai tanah ini? Nggak pernah menguasai tanah ini. Berarti apakah ada permainan mafia? Nah, kita menduga itu, tapi kan kita tidak bisa menyampaikan seperti itu. Kericuhan membuat eksekusi lahan pun ditunda. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, A-News melaporkan. Kericuhan mewarnai proses normalisasi saluran drainase di depan stasiun pengisian bahan bakar umum di Karawang, Jawa Barat. Pihak SPBU menolak untuk dilakukan pembongkaran saluran drainase yang tepat berada di depan pintu masuk SPBU tersebut. Capek, udah begini. Warga bisa lalu kata keluarga. Makanya Polisi bersama Muspika Kecamatan Batu Jaya terlibat adu mulut dengan pengelola SPBU di wilayah Desa Kerajaan, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kericuhan ini terjadi lantaran pengelola SPBU menolak untuk dilakukan pembongkaran saluran drainase di depan pintu masuk SPBU karena dinilai akan mengganggu operasional SPBU tersebut. Pembongkaran dilakukan untuk proses normalisasi saluran drainase yang terhambat dan kerap membuat rumah warga terendam banjir. Warga pun geram dengan sikap arogansi pengurus dan pengelola SPBU hingga nyaris main hakim sendiri. Terus akhirnya berhasil membongkar proses normalisasi pembersihan drainase saluran air di sepanjang Jalan Raya Batu Jaya, Karawang. Emang warga kita kebanjiran karena gara-gara POM. Kenapa POM tidak mau dibongkar? Makanya saya turunnya langsung ke lapangan. Jadi kita musyawarah sama Pak Polsek dan Pak Koramil. Diketahui saluran air atau drainase yang tersumbat di kawasan tersebut kerap menjadi penyebab rumah warga terendam banjir. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Pendaki asal Belanda bernama Sarah Tamar van Houten dilaporkan terjatuh saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Taman Nasional Gunung Rinjani juga menutup sementara pendakian.
Korban dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Tim rescue dari Pos SAR Kayangan segera diberangkatkan pada pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah. Saat itu, tim rescue mengerahkan helikopter untuk evakuasi korban dengan selamat. Usai dievakuasi dengan tim SAR, korban dibawa ke BIMC Hospital Kuta Bali untuk mendapatkan perawatan. Seorang WNA yang terjatuh dari Pelawangan Sembalun menuju ke arah Danau Segara Anak. Dan berdasarkan informasi tersebut, kami dari pihak Kantor SAR Mataram menerjunkan satu tim rescue dari Pos SAR Kayangan dan berkoordinasi dengan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani untuk melakukan proses evakuasi. Sementara itu, Taman Nasional Gunung Rinjani mengumumkan aktivitas pendakian menuju dan dari jalur Pelawangan Sembalun Danau Segara Anak ditutup sementara mulai tanggal 16 Juli 2025. Penutupan ini sehubungan upaya peningkatan layanan dan fasilitas wisata alam dan pengelolaan kawasan konservasi. Kamu terjatuh. Dari sana. Helikopter berdiri. Sebelumnya, insiden kecelakaan di Gunung Rinjani kembali terjadi. Seorang warga negara asing asal Swiss bernama Benedict Marcel dilaporkan terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segara Anak, kawasan Gunung Rinjani. Korban berhasil selamat dan dievakuasi menggunakan helikopter. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan penyelidikan terkait kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri masih terus berlangsung. Hingga kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Kapolri juga menegaskan bahwa penyelidikan masih terus berlangsung dan hingga saat ini polisi menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik. Jajaran Polda Metro Jaya juga sedang bekerja keras untuk mengungkap kasus tersebut. Dirinya berharap hasil penyelidikan bisa segera terungkap. Kapolri juga menambahkan penyelidikan kali ini harus dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Masih dilakukan pendalaman, menunggu hasil-hasil dari laboratorium forensik, dan juga penelitian yang dilakukan secara mendalam, supaya kemudian nanti pada saat diputuskan merupakan kesimpulan berdasarkan scientific method. Kira anak buah saat ini, khususnya Metro, Polda Metro sudah bekerja keras. Mudah-mudahan hasilnya bisa segera keluar. Sebelumnya, diplomat muda Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kondisi wajah terlilit lakban pada Selasa 8 Juli lalu. Pihak kepolisian pun masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kematian sang diplomat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pihak keluarga Arya membeberkan sejumlah hal mencurigakan terkait dengan aktivitas Arya sebelum ditemukan tewas dengan wajah terlakban. Salah satunya adalah terkait persiapan almarhum yang akan bertugas ke Finlandia. Sebelum ditemukan meninggal, Arya Daru sempat berbelanja pakaian di mal pada tanggal 7 Juli 2025. Pakaian itu nantinya akan disiapkan Arya Daru untuk tugas di Helsinki, Finlandia pada akhir bulan Juli. Momen itu pula yang menjadi saat terakhir istri Arya Daru, Meta Ayu Puspitasari, berkomunikasi dengan suaminya. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, Arya Daru antri taksi untuk pulang ke Indekos usai belanja baju di mal. Pada saat berbelanja, Arya Daru masih video call dengan istrinya untuk memperlihatkan belanjaan bajunya dan tidak ada hal yang mencurigakan. Sekitar 1 jam dari terakhir berkontak dengan Arya Daru, istri Arya langsung menghubungi penjaga kos.
Saat dalam perjalanan pulang di taksi, Arya Daru sudah tidak bisa dikontak istrinya. Namun dari pengakuan penjaga indekos, Arya Daru tampak mengambil pesanan makanan via online sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat itu Daru juga sempat bertekur sapa dengan penjaga. Sebelum tidur, Arya memiliki kebiasaan video call dengan kedua anaknya. Namun pada malam itu, Arya tak menghubungi istri dan anaknya. Keluarga Arya menyebut persiapan berangkat bertugas ke Helsinki, Finlandia sudah 100%. Arya bahkan sudah membeli beberapa kebutuhan untuk bertugas di Finlandia. Persiapan Arya juga menjual kendaraan termasuk mobil karena kendaraan tersebut akan lama ditinggal. Sementara jika dibawa ke Yogyakarta tidak ada yang memakai. Dalam penugasan ini, Arya Daru akan langsung memboyong istri dan kedua anaknya. Ini berbeda dengan penugasan sebelumnya seperti di Timor Leste. Setahu keluarga, Arya Bagus akan bertugas di Finlandia selama 4 tahun. Meta Ayu dan anak-anak juga sudah mempersiapkan diri untuk ke Finlandia. Pemirsa, mengakhiri hidup bukanlah jalan keluar dari masalah dan jangan ditiru. Seorang siswa SMA di Garut, Jawa Barat ditemukan tidak bernyawa di kamar tidurnya di hari pertama masuk sekolah. Korban diduga depresi karena dirundung guru dan teman-temannya. Kejadian kakak ditarik kerah acup ya. Nah, awalnya kumaha eta teh? Awalnya makan nuju ngerjakeun di bangku. Nah, tiba-tiba di piwarang ieu kapayun lah gitu. Sauran. Udah mohon sauran, disamperkeun. Terus pas kapayun teh tiba-tiba ditarik di payun di tengah kelas gitu. Payunan teh. Di kelas eta teh. Di kelas. Seueur jam ningali berarti. Seueur. Tapi nu batur caralik we. Caralik. Rencangan we emang ngahaja berarti. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Ibunda PN, siswa kelas 10 SMA Negeri di Garut, Jawa Barat, sempat mengunggah cerita di media sosial. Unggahan terkait perubahan perilaku anaknya yang diduga dirundung teman-temannya di sekolah. Ibu korban juga mengungkap anaknya tidak naik kelas dan disarankan pindah sekolah. Korban diduga mengalami depresi dan ditemukan tak bernyawa pada Senin pagi 14 Juli lalu, tepat di hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang. Sementara pihak sekolah menegaskan tidak ada perundungan terhadap korban. Menanggapi soal status ya apa itu namanya teh di media sosial ibunya, entah ini kan tentang bullying anaknya. Nah, itu sebetulnya tidak benar gitu ya, karena siswa tersebut tidak ada bullying di sekolah. Bahkan kemarin pihak sekolah pun kan kedatangan dari dinas, dari instansi terkait, yaitu kepolisian dan yang lainnya, dan dihadirkan guru BK, KM di kelas, dan salah satu perwakilan kelas yang memaparkan tidak ada bullying di kelas tersebut. Di sisi lain, kepolisian membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Polisi sedang mendalami pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kita sudah melakukan wawancara atau pemeriksaan terhadap wali kelas, kemudian guru BK, kemudian teman-teman sekelasnya, ya, termasuk wakil ketua dan bendaharanya. Nah, juga kita berkoordinasi dengan UPT PPA Kabupaten Garut, bahwa yang mana yang bersangkutan atau anak korban ini pernah datang ke UPT PPA bersama dengan tim cepat tangkap itu, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh unit psikolog unit PPA. Para orang tua dan guru diimbau agar lebih memperhatikan putra-putrinya. Jika menemukan tanda-tanda gejala depresi, segera konsultasi dengan ahli. Adapun perundungan merupakan perbuatan keji dan mengakhiri hidup bukanlah jalan keluar bagi setiap masalah.
Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait kejadian yang miris ini, kita tanyakan langsung kepada Bupati Garut, Bapak Abdusi Syakur Amin melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Abdusi. Selamat siang, Mbak Bernadetta. Selamat siang buat semuanya. Baik, Bapak, langsung saja kita membahas terkait dengan kasus ini. Bagaimana fakta sebenarnya dari hasil investigasi ini dan bagaimana kasus ini akhirnya terungkap? Ya, jadi kan itu sebenarnya sejak tanggal 30 Juni itu ada laporan ke kami dan kami menugaskan tim cepat tanggap yang langsung dikomandoi oleh Bu Wakil Bupati untuk berkunjung ke lokasi. Bahkan juga Bu Wakil juga saat itu juga hadir di situ upaya mendapatkan mitigasi kejadian sebenarnya itu sebelum kejadian bunuh diri. Upaya-upaya kita sudah lakukan, berkomunikasi dengan orang tuanya, kita mendapat informasi dari orang tuanya dan juga dari sekolah. Ini juga kadang-kadang ada ada beda persepsi lah yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Yang sekolahnya merasa begini, ibunya merasa begitu. Ini memang ada pihak yang bisa memediasi. Nah, kami mencoba mediasi itu, tapi kemudian jadilah kasus yang sangat memprihatinkan. Ini kita semua, ya anak bersangkutan akhirnya kan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Saja kami kemarin juga Pak Gubernur juga langsung datang, sebelum juga Bapak Wamen Dikdas Semen juga hadir ke sana, Pak Fajar, semuanya ini menjadi atensi dari semua pihak dan kami pun juga selain itu saja ini sudah difokus untuk penyelesaian masalahnya baik dengan kepolisian dan juga dari dinas ya. Pak Gubernur sendiri kemarin kan menugaskan untuk melakukan mitigasi yang lebih detail. Nah, kami sisi yang lain juga kami sekarang lebih kami dalam pencegahan mitigasi. Jadi kami tadi ketemu dengan Dinas Pendidikan, dengan PPAI, dengan Dinas Pelindungan Anak. Fokusnya bahwa ini jangan sampai terjadi lagi. Ke depan ada kegiatan yang terintegrasi, koordinasi, upaya untuk pencegahan, perlindungan juga pelecehan seksual di Kabupaten Garut khususnya. Baik, Pak Abdusi, apa yang dikeluhkan sang anak sebelum dia bunuh diri? Ya itu kan tadi bahwa anak itu mungkin tidak melakukan pekerjaan. Ada beberapa pekerjaan yang mungkin tidak selesai barangkali itu sehingga ada teguran dari gurunya. Nah, ini kadang-kadang kalau guru kan merasa bahwa itu hal yang biasa, mungkin anaknya tidak menerima atau bagaimana. Nah ini yang harus kita dalami lebih detail lagi. Yang pasti kami percaya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan mendalami dengan lebih detail lagi. Itu sih. Itu kan persepsi dan anaknya juga sekolahnya kan agak jauh dari rumahnya, Bu. Itu soal berapa kilo, Pak? Hampir ada mungkin sekitar 6 kiloan lah lebih. Oke. Kalau dari teman-temannya sendiri bagaimana, Pak? Karena memang ini kan ada dugaan perundungan yang dilakukan guru dan teman-temannya. Ya itu kan kalau saya juga nggak terlalu bisa komentar ya. Ya kalau di sekolah itu kan suasananya kan di situ guru yang memiliki dominasi. Mungkin saja tadi yang diceritakan bisa terjadi, tapi juga menurut saya tidak akan separah itulah. Karena guru juga kan pasti memiliki fungsi untuk membimbing anak-anaknya. Dari hasil... Ini yang saya bilang tadi dulu, detail lah Bu. Ini kadang-kadang kan suka jadi salah ceritanya gitu, nggak komprehensif. Karena saya bilang mau sampaikan bahwa persepsi dua belah pihak agak berbeda. Yang satu mengatakan tidak ada, anak juga tidak merasa. Tapi sisi lain juga laporannya merasa diperlakukan tidak semestinya. Ini yang ya. Kalau untuk guru, status guru dan teman-temannya ini saat ini bagaimana, Pak? Selama ini belum ada, menurut saya masih dalam proses pengumpulan data ya. Belum ada proses pemanggilan dari polisi dan lain-lain. Ya kita saja, saya berharap bahwa ini lebih pendekatannya persuasif ya. Artinya tidak terlalu kaku, kemudian juga lebih ke pendekatan hukum ya. Itu yang saya berharap bahwa ini jadi pembelajaran bagi kita semua supaya tidak terjadi lagi. Kalau kami di sini lebih fokus, selain itu juga kami sekarang lebih banyak fokus intens upaya menggunakan kesempatan MPLS ini untuk mensosialisasikan tentang upaya untuk pencegahan bully dan juga pelecehan seksual. Baik, Pak, ini kalau kita lihat bahwa banyak sekali tangkapan layar yang menceritakan bahwa korban ini tidak diajak dalam beberapa kegiatan seperti kerja kelompok. Nah, apakah fakta-fakta ini memang ditemukan dalam proses investigasi itu?
Nah ini kami belum dapat informasi yang detail Bu dari Dinas Pendidikan. Ya, mereka juga bilang Pak Syakur nanti mereka akan membuat secara khusus Pak. Jadi saya tidak berwenang barangkali setan ini. Baik, terakhir Pak. Baik, terakhir Pak Abdusi, bagaimana pendampingan untuk ibu dan juga orang tua korban? Ya, saya sampaikan dari awal juga kami menugaskan kantor perlindungan anak ya untuk selalu mendampingi orang tuanya, bukan orang tuanya untuk melakukan komunikasi dengan mereka, dan juga kami punya tim psikolog yang dari awal juga sudah mulai komunikasi, cuman nggak nyangka jadinya seperti ini gitu loh Bu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak Abdusi Syakur Amin, Bupati Garut. Kami menunggu bagaimana hasil terbaru dari proses penyelidikan ini. Selamat bertugas kembali Bapak. Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah kembali menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK terkait kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Penggugat sekaligus terpidana kasus pencemaran nama baik Bambang Tri Mulyono dihadirkan secara daring. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah dan beragendakan pembacaan tanggapan atas argumentasi jaksa penuntut umum. Didampingi kuasa hukumnya, Bambang hadir secara daring melalui video conference dari Lapas Kelas 2A Sragen. Kerjasama antara pembantuan dengan Gus Nur. Nah, sedangkan dia hanya diwawancarai. Nah, itulah yang digunakan oleh pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung itu untuk melakukan penafsirannya. Sebelumnya, Bambang Tri Mulyono, terpidana kasus ujaran kebencian terkait tudingan ijazah palsu Jokowi, divonis 6 tahun penjara. Usai mengajukan kasasi, hukuman Bambang dipangkas menjadi 4 tahun penjara. Kasus bermula saat Bambang membahas soal ijazah palsu Jokowi dalam siaran podcast di YouTube Gus Nur 13 Official, milik terpidana lain Sugi Nur Raharja atau Gus Nur. Bambang dan Gus Nur kemudian dilaporkan ke polisi oleh seorang pria bernama Dodo Ahmad Baidlawi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Setelah membuat heboh karena pernyataannya, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Sofyan Effendi, mendadak menarik semua pernyataannya sendiri terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 Jokowi. Dalam surat pernyataannya, Sofyan Effendi juga meminta maaf. Tidak hanya menarik semua pernyataannya, Sofyan Effendi juga meminta maaf kepada semua pihak yang disebutkan dalam wawancara. Dalam surat pernyataan yang ditandatanganinya, Rektor UGM tahun 2002 hingga 2007 ini memohon agar wawancara dirinya terkait ijazah S1 Presiden ke-7 Jokowi dalam kanal YouTube ditarik dari peredaran. Sebelumnya, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Sofyan Effendi menyampaikan sejumlah pandangannya mengenai polemik ijazah kuliah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam video dengan judul Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan, Sofyan Effendi menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah lulus sarjana Fakultas Kehutanan karena IPK-nya kurang dari 2. Profesor itu dan mantan dekan juga. Mantan dekan Kehutanan. Tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai. Ya. Dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Ya. Itu dinilai, dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya Pak? Iya betul, mengaku IPK-nya di bawah 2. Ya. Oke, lanjut Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mahfud dan Pak Buya Safi'i yang mendengar. Dan kemudian itu, nah juga saya lihat di dalam apanya di apa yang polisi itu? Polisi. Yang data transkrip nilai, Prof. Transkrip nilai. Atau registrasi. Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan oleh apa itu
dia kan hanya apa itu IPK-nya yang IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu ada waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral. Jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO. Selain meminta maaf kepada semua pihak, Sofyan Effendi juga berharap agar wacana tentang ijazah dapat diakhiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Abraham Samad terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 itu menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya memasuki babak baru setelah statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, tertera nama pelapor dan para terlapor, salah satunya adalah Abraham Samad. Namanya masuk dalam daftar 12 orang terlapor atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Terkait hal itu, Abraham Samad menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus tudingan ijazah Jokowi. Sementara itu kini Abraham Samad tengah berada di Australia sehingga tidak mengetahui adanya surat panggilan polisi guna pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Freddy Damanik mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk diperiksa sebagai saksi terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Freddy Damanik datang ke Polda bersama dengan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan. Mereka diperiksa atas laporan Jokowi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik terhadap tudingan ijazah palsu yang dilontarkan Roy Suryo CS. Freddy dan Andi Kurniawan diperiksa sebagai saksi atas perkara tersebut setelah naik ke tahap penyidikan. Sebelumnya Polda Metro Jaya menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan usai dilakukan gelar perkara. Total ada 4 laporan tentang hal yang sama yang seluruhnya naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Hari ini adalah pemeriksaan pertama secara serempak dari pihak pelapor dan saksi-saksinya. Nah, saya salah satu saksi yang diajukan oleh pelapor. Ya tadi saya mulai sekitar jam 10 lewat sampai keluar ini jam 4, berarti lebih kurang berapa ini? 6 jaman lah ya, 6 jam setengah. Kurang lebih tadi 42 pertanyaan lah sama identitas. Kalau ditanya banyaknya tadi, aduh sampai pegel saya, ada 33 halaman lah. 33 halaman, tanda tangan saya kali berapa tadi kawan? 24. Kali 25 rangkap. Nah saya lihat sih penyidik dalam hal ini memang profesional. Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut Rektor Universitas Gadjah Mada 2002-2007 menyatakan Jokowi tidak lulus sarjana. Namun mantan rektor tersebut menarik pernyataannya. Sementara Waketum Jokowi Mania Andi Azwan menilai informasi itu adalah fitnah. Profesor Sofyan Effendi ya menyaksikan atau mendengar temuan-temuan dari rekan-rekannya atau mantan rekan-rekannya di UGM begitu. Jadi yang dia nilai yang masih ada nilai mata kuliah MKDU, mata kuliah dasar umum yang itu bernilai D, statistik, fisika dan matematika. Nah, di UGM itu berlaku sistem seleksi. Jika 4 semester nilainya di bawah 2, IPK-nya di bawah 2, maka itu drop out begitu. Kan kita bicara ini tidak bicara katanya dan katanya. Kalau kita bicara bahwasanya dikatakan
tidak lulus MKDU dan sebagainya, itu kan mesti ada pembuktian dari situ, ya kan? Dan ini kan mereka kan semuanya sudah mantan, ya. Artinya kan yang kita perlukan adalah yang sekarang ini ada mengemban amanah sebagai rektor maupun staf akademis dari Universitas Gadjah Mada, gitu. Itulah yang kita percaya, ya. Apapun yang telah dilakukan itu, apalagi Ibu Rektor dikatakan bahwasanya ya di Rakyat Bersuara, Bang Roy Suryo mengatakan Ibu Rektor itu Profesor Ova sudah dipanggil ke Jakarta berapa kali oleh siapa? Paling tinggi di Indonesia, berarti kan presiden kalau paling tinggi di Indonesia ini. Apakah semacam itu? Ini kan ada fitnah-fitnah lagi nih sebetulnya, gitu. Intinya ya Mbak Yandra, ya, itu tidak ada artinya penekan-penekanan itu. Beliau sadar bahwasanya ya beliau sudah digunakan oleh pihak-pihak dari Roy Suryo CS. Ya, masih di siang bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, ini unjuk rasa ratusan petugas kebersihan di Kota Sorong memanas. Tak hanya menghamburkan sampah di depan kantor wali kota, mereka juga menuding adanya praktek korupsi dalam pengadaan pihak ketiga pengelola sampah. Ratusan petugas kebersihan yang merasa diberhentikan sepihak meluapkan kemarahannya di halaman kantor Wali Kota Sorong Kamis pagi. Sampah dihamburkan di depan pintu masuk utama. Demonstrasi berujung ricuh saat seorang pria diduga provokator menjadi sasaran amuk massa. Petugas kebersihan juga menuntut agar pemerintah menghentikan seluruh operasi pihak ketiga dalam pengelolaan sampah. Mereka meminta Pemkot mendata pekerja yang diberhentikan dan mempekerjakan mereka kembali. Di hadapan wali kota, salah seorang petugas menyampaikan aspirasinya sambil menangis. Juni, tetapi tanggal 30 Juni kami diberhentikan kerja. Tapi puji Tuhan kami sudah dibayarkan semua hak-hak kami. Kami tunggu pelelangan, kami tunggu kontrak, tak kunjung kami dengar itu. Wali Kota Sorong Septinus Lobat menjelaskan bahwa pemerintah akan mengangkat kembali 121 petugas kebersihan yang terdata. Karyawan yang sekarang dirumahkan ini berapa? 121 ya. Jangan tambah-tambah ya. Nanti bawa daftarnya, kasih satu ke saya, kasih satu ke Pak Wakil, nanti kita panggil ya perusahaan yang sekarang menangani untuk kita diskusi dan intinya harus dipekerjakan. Para pengunjuk rasa menduga ada dugaan korupsi dalam penunjukan perusahaan pengelola sampah dengan wakil wali kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Bisa sidang keempat kasus mutilasi di Gunung Sari yang digelar di Pengadilan Negeri Serang, Banten berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu ketidaksesuaian agenda sidang yang memancing kemarahan keluarga korban dan warga. Ratusan warga memadati ruang sidang untuk mengikuti proses hukum terdakwa M, pelaku kasus mutilasi di Gunung Sari. Namun suasana mendadak memanas saat agenda sidang yang seharusnya menghadirkan saksi dari tim forensik digantikan dua saksi ahli dari Polresta Serang. Kericuhan tak terhindarkan, keluarga korban meluapkan kecewaannya kepada aparat yang bertugas menjaga keamanan persidangan. Salah satu anggota keluarga bahkan sampai pingsan usai mendengar kisah kronologi dari saksi tentang penemuan mayat saudaranya yang dimutilasi. Keluarga korban menuntut hukum maksimal bagi terdakwa termasuk hukuman mati. Yang tadi dari Polres
Saksi ahli? Saksi, bukan saksi Polres, ya ahli, mungkin ahli. Berapa orang Pak? 2 orang. Kan rencana tadinya kami perkirakan kan saksi dari Polres, juga dari saksi dari forensik. Ternyata dari forensik belum dihadirkan karena Kamis 8. Jadi kasusnya akan ditunda-tunda gitu. Kami berharapnya kan hari ini tuh dari saksi forensik segera itu hadir. Gimana cuma Kapolri doang yang hadir. Forensik hadir. Kita kecewa sih Bu sebenarnya ya. Sudah 4 kali sidang forensik hadir. Sidang kasus mutilasi ini masih akan berlanjut. Namun keluarga korban meminta agar prosesnya berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan rasa kemanusiaan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu di Blitar, Jawa Timur, seorang pemuka agama ditangkap usai lecehkan 4 anak di area gereja, dan aksi pelecehan dilakukan tersangka sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 dengan modus diajak berwisata. Seorang pemuka agama di Blitar, Jawa Timur ditahan anggota Polda Jawa Timur karena diduga melecehkan 4 orang anak di area gereja di wilayah Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Aksi pelecehan itu dilakukan tersangka sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Keempat korban merupakan anak dari pelayan gereja yang memang tinggal di area tempat ibadah tersebut. Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban bercerita ke orang tuanya. Sejak tahun 2022 sampai dengan 2024. Hal ini dilakukan di ruang kerjanya, kemudian ada dilakukan di kamar juga, selain itu di ruang keluarga, kemudian dilakukan juga di kolam renang, dan juga dilakukan di homestay. Saat ini, para korban dan keluarga telah mendapatkan pendampingan dari LPSK. Seluruh identitas korban juga mendapatkan perlindungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat meringkus 13 orang tersangka kasus penjualan bayi ke luar negeri. 3 orang yang buron masih diburu oleh polisi. Polda Jabar menetapkan 13 orang tersangka atas kasus penjualan bayi ke Singapura. Tersangka baru berinisial Y bertindak sebagai perantara penjualan bayi. Hingga kini masih ada 3 orang yang dikejar oleh petugas yang diduga berada di Pontianak. Ketiganya berperan sebagai donatur, agensi, dan penampung bayi-bayi malang tersebut. Petugas juga akan melacak orang tua kandung dari 25 bayi yang telah berhasil dijual untuk dimintai keterangan. Polisi juga terus menelusuri jaringan pembuatan identitas bayi hingga pembuatan kartu keluarga untuk dokumen keimigrasian. Nah, ketika ke Singapura inilah orang tua palsunya tadi juga ikut sana, seolah-olah dia adalah orang tua asli dari bayi itu, menyampaikan bahwa emang karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk merawat anak, sehingga mereka akan menjual bayinya untuk diadopsi oleh adopter yang ada di sana. Polisi akan terus mendalami kasus ini, terutama tempat penampungan bayi yang tersebar di Bandung, Jakarta, dan Pontianak. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat ini menangkap 13 orang wanita yang terlibat dalam kasus penjualan manusia atau human trafficking. 6 bayi yang hendak dijual ke Singapura berhasil diselamatkan petugas. Maskernya buka aja, Bang. Total ada 13 orang wanita muda diamankan di Reskrimum Polda Jawa Barat karena terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tersangka SH atau SLH beserta rekan-rekannya selanjutnya digelandang untuk pemeriksaan. Saat penggerebekan ini, polisi juga menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya ke-6 balita hendak dijual di Singapura.
Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Usai dilakukan pengembangan dan diketahui para balita ini berasal dari Jawa Barat. Malam ini kita telah berhasil mengamankan sindikat perdagangan bayi internasional. Kita mengamankan 12 tersangka, yang dimana inisial SH atau LSH dan kawan-kawan. Jadi dari para tersangka ini kita berhasil mengamankan bayi 5 orang di Pontianak yang rencananya akan dikirimkan ke Singapura dan sudah dilengkapi dengan dokumen. Polisi menambahkan, para tersangka memiliki peran yang berbeda, antara lain sebagai perekrut awal, perawat, dan bertransaksi. Bahkan mereka pun telah melakukan transaksi dengan para pihak orang tua yang berencana menjual anaknya, bahkan yang masih dalam kandungan. Saat ini polisi masih berkoordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Ketika informasi lainnya, bisa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon mengevakuasi seorang wanita yang tercebur ke dalam sumur. Korban berhasil diselamatkan dan dilarikan ke puskesmas. Selamat 2 orang. Apa Proses evakuasi dilakukan sejumlah petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon dengan dibantu warga terhadap seorang wanita yang tercebur ke dalam sumur di Weri, Kebonsari, Citangkil, Kota Cilegon. Tarik terus. Petugas harus berhati-hati mengangkat korban ke atas dari dalam sumur agar tidak kembali terjatuh ke dalam sumur. Korban Novianti berusia 26 tahun ini tercebur ke dalam sumur. Tarik. Pihak keluarga dan tetangga yang mengetahui panik meminta pertolongan kepada petugas damkar. Tarik lagi. Terus. Tahan. Proses evakuasi berlangsung 1 jam. Korban berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke puskesmas. Sekitar jam 10 ya, melalui telepon untuk meminta penyelamatan warga yang tercebur sumur. Setelah itu kita melakukan persiapan dengan alat-alat itu, berangkat. Setelah sampai di sana, ternyata korban itu sudah ada di dalam sumur. Kita evakuasi dengan menggunakan alat-alat. Petugas mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati agar peristiwa jatuhnya seseorang ke dalam sumur tidak kembali terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, masih di aksi heroik damkar ini, petugas membantu seorang spesialis pencuri motor Surabaya, Jawa Timur yang kesulitan membuka borgolnya. Sementara di Jambi, seorang wanita mendatangi Mako Damkar karena telinga bagian kiri kesakitan akibat anting yang berkarat. Inilah detik-detik saat petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Surabaya. Aksi terakhirnya berujung petaka saat dirinya tertangkap warga dan babak belur di massa. Namun masalah muncul saat petugas tak bisa membuka borgol yang terpasang di tangan tersangka lantaran diduga gigi borgol tak berfungsi. Borgolnya kita gerinda lah sehingga akhirnya terjadi pelepasan. Nah, ini adalah hal yang menarik yang baru pertama kali kita melakukan pelepasan borgol ini. Butuh berapa waktu Bu atau kesulitan? Pelaku akan dijerat pasal pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan KUHP yang berlaku. Sementara itu, sambil menahan sakit, Nadila 30 tahun warga Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi mendatangi Mako Damkartan Kota Jambi dan meminta bantuan agar bisa melepaskan perhiasan anting yang membuat kupingnya kesakitan dan membengkak. Dengan berhati-hati agar wanita tersebut tidak kesakitan, petugas berusaha melepaskan anting yang berkarat. Awalnya wanita tersebut berusaha melepaskan sendiri namun tidak berhasil hingga mendatangi Mako Damkartan Kota Jambi. Melakukan hal ini agak kesulitan juga sih, karena anting tersebut penjepitnya sudah agak masuk sih ke bagian daging belakang telinga ini. Tapi akhirnya dapat juga kami lepaskan dengan memotong ujung dari anting tersebut. Setelah lebih dari 30 menit, akhirnya anting yang terpasang di kuping wanita tersebut berhasil dilepaskan.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita Parubaya dan putranya yang menjadi kurir narkoba ditangkap polisi di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat diamankan, pelaku sempat melawan. Pemuda yang dicurigai kurir narkoba ini protes saat ditangkap petugas BNNP Provinsi DKI Jakarta di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak hanya mengelak membawa barang haram, pemuda berinisial NA itu bahkan berusaha melawan. Petugas yang menggeledah barang bawaan akhirnya mendapati narkoba jenis sabu-sabu sebesar 2 kg. Petugas yang menggeledah barang bawaan akhirnya mendapati narkoba jenis sabu sebanyak 2 kg. Dari keterangan NA, petugas kemudian menjemput seorang wanita Parubaya berinisial AZ yang berjualan soto ayam di kawasan Cilincing. Rupanya AZ merupakan ibu kandung dari NA, di mana ibu dan anak itu merupakan kurir narkoba jaringan Madura, Jakarta. Kemudian kami ini hanya membawa sampai ke Jakarta. Kemudian nanti ada anak buah dari yang atas nama Aceh tersebut yang akan mengambil barang tersebut, dan kalau keterangan dari ibu ini, pada saat dia membawa langsung dari Madura ke sini, itu diambil oleh seseorang yang menggunakan baju online. Keduanya mengaku nekat menjadi kurir narkoba lantaran tergiur dengan upah pengantaran sebesar 15 juta rupiah. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, sementara itu 2 kurir narkoba asal Pekanbaru dibekuk tim Elang Timur di Jalan Lintas Rau, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita 21 paket besar narkotika jenis ganja kering yang akan dibawa pelaku ke daerah Riau. Penangkapan kedua kurir narkoba berinisial MTA dan IBS. Masing-masing berusia 26 tahun, berawal dari kecurigaan petugas terhadap kendaraan yang dibawa pelaku. Polisi kemudian menggeledah 2 pelaku dengan disaksikan warga. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 21 paket besar ganja kering yang disimpan dalam sebuah koper. Kedua pelaku akan mengantarkan paket ganja ini ke Pekanbaru dengan upah 3 juta rupiah. Berasal dari informasi yang kita gali, barang ini berasal dari Rau. Pasal yang kita terapkan sampai saat ini pasal 114 subsidiar 115 ayat 2 subsidiar 132 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ancaman hukumannya pidana penjara seumur hidup. Kedua tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Bisa tolak PHK sepihak, ini warga Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa. Sempat terjadi kericuhan saat unjuk rasa berlangsung hingga massa mengancam akan menutup aktivitas pengolahan sampah Bantar Gebang. Aksi saling dorong antara warga dengan petugas terjadi di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Warga menolak pemutusan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh pihak TPST. Para pengunjuk rasa yang mayoritas adalah warga sekitar ini merangsek masuk dan menjebol pagar pintu masuk. Mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan, di antaranya menolak sistem outsourcing dan menyerap tenaga kerja lokal. Kita dijanjikan pada sang kebangun ini yang akan kerja adalah orang Bantar Gebang. Betul. Bukan orang mana-mana melalui online segala macam. Online itu goib. Hak dia menerima siapapun. Tahu-tahu kita dapat jawaban tidak diterima. Apa kita punya kekuatan di situ? Enggak ada. Kita punya kekuatan hukum adat hari ini. Para pengunjuk rasa lainnya mengancam akan menutup aktivitas pengolahan sampah RDF dan TPST Bantar Gebang jika tuntutan mereka tidak dapat dipenuhi oleh pihak pengelola. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Ya, sementara itu tingkat pengangguran di Indonesia tembus 7 juta orang. Ironisnya, banyak diantaranya adalah lulusan sarjana. Antrian pelamar kerja terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Ribuan pelamar kerja rela berdesakan di depan salah satu toko. Para pelamar pekerjaan didominasi fresh graduate baik SMK ataupun SMA. Padahal toko yang berjalan di bidang fashion, makanan, sembako, dan lainnya hanya akan merekrut 50 karyawan. Tidak hanya datang dari dalam kota, para pelamar juga datang dari Bogor, Sukabumi, dan Pangandaran. Tak hanya itu, sejumlah job fair yang diselenggarakan pun dipenuhi para pencari kerja. Mereka rela mengikuti beragam job fair yang ada di wilayahnya demi mendapatkan pekerjaan. Badan Pusat Statistik saat ini mencatat pengangguran mencapai 7,28 juta orang. Jumlah ini bertambah dibanding pada tahun 2024 yang mencapai 7,20 juta orang. Namun tingkat pengangguran terbuka turun dari tahun 2024 yaitu menjadi 4,76%. Data ini menunjukkan hampir 5% pengangguran tidak terserap di pasar kerja. Pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah jurus untuk atasi pengangguran. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan di depan anggota DPR RI. Pemerintah akan terus memperkuat program penguatan link and match, peningkatan kualitas tenaga kerja dengan menghubungkan antara sektor pendidikan dengan dunia usaha, memperkuat sistem informasi pasar kerja, dan memperkuat program peningkatan kompetensi angkatan kerja. Sementara itu BPS juga mencatat lebih dari 1 juta lulusan sarjana menganggur. 177.000 lulusan diploma juga menganggur. Tak hanya itu, 1,62 juta lulusan SMK juga menganggur. Namun pengangguran didominasi lulusan SMA mencapai 2,3 juta orang. Sementara untuk lulusan SD hingga SMP yang menganggur mencapai 2,42 juta. Pemirsa, Kejaksaan Agung menemukan dokumen investasi dari kantor Gotoh diduga terkait korupsi pengadaan laptop di era Menteri Nadiem. Dalam penyidikan ditemukan ada perjanjian co-investment 30% dari Google di korupsi laptop tersebut. Kejaksaan Agung mengungkap menemukan dokumen terkait investasi saat menggeledah kantor PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk pada 8 Juli 2025 lalu. Namun Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyanta tidak menjelaskan secara rinci dokumen investasi yang dibawa Kejaksaan Agung tersebut. Sementara itu, dalam konferensi pers pada 15 Juli 2025, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menyebut ada perjanjian co-investment sebesar 30% dari Google sebagai imbalan karena mendapat proyek program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook. Dan jasa terkait dengan Chrome OS. Pada bulan Februari dan April 2020, 6 bertemu dengan pihak Google, yaitu William dan Putri Ratu Alam, membicarakan pengadaan TIK di Kemendikbudristek. Selanjutnya JS menindaklanjuti perintah 6 untuk bertemu dengan pihak Google tersebut. Kemudian membicarakan teknis pengadaan TIK di Kemendikbudristek. Abdul Qohar juga mengungkap para tersangka membuat grup WhatsApp yang bernama Mas Menteri Core Team. Grup WA tersebut dibuat oleh tersangka Juristan dan Nadiem sebelum jadi menteri membahas pengadaan laptop dalam rangka digitalisasi pendidikan. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman buka-bukaan masalah beras oplosan di DPR RI. 11 oknum di Kementan diduga terlibat dalam peredaran beras oplosan.
Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Praktek beras oplosan ini pun melibatkan sejumlah perusahaan besar. Dalam rapat di DPR RI, anggota DPR meminta Kementan serius tangani masalah beras oplosan. Kementan pun diminta untuk tidak pencitraan. Nggak mau lagi mengadres masalah itu Pak Menteri dengan cara-cara pencitraan saja. Sekali lagi, you are smart minister gitu, kita duduk bersama gitu, kita harus address pada akar masalahnya Pak. Kasihan bangsa ini Pak, pengangguran membludak, kemiskinan kalau menurut Bank Dunia 68% gitu. Bapak orang kecil, saya orang kecil, orang nelayan Pak, di lapang tuh benar-benar menderita rakyat ini. Kalau sekali lagi, kalau pemerintah cara bekerjanya hanya hangat-hangatai ayam, setelah diliput TV itu udah selesai, itu berdosa kita semua. Pernyataan ini langsung dibantah Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Bahkan ia buka-bukaan telah menindak 11 oknum di Kementerian Pertanian yang diduga terlibat peredaran beras oplosan. Yang kedua, bukan pencitraan Pak. Tahu Pak, 11 kami hukum, tersangka eselon 2 di tempat kami, DPO sekarang. Jadi bukan sampai untuk supaya dikenal publik Pak. Yang tersangka minyak goreng 20 Pak. Pupuk palsu 3. Sekarang nih. Ini kami sudah kirim semua 212 ke Kapolri langsung tertulis. Nanti Pak Haris terima kasih Pak Ketua. Kami laporkan tertulis juga, sampaikan. Itu paling bagus. Kami sudah menyurat ke Jaksa Agung, ke Kapolri, bukan pencitraan Pak. Hingga saat ini, Satgas Pangan Polri telah memanggil 7 perusahaan besar yang menjadi produsen beras premium hingga medium. 5 diantaranya sudah menjalani pemeriksaan. Satgas Pangan pun pastikan proses hukum tak akan ganggu distribusi dan memicu kelangkaan beras di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gelaran HUT RI ke-80 dipastikan akan diselenggarakan di Jakarta. Panitia persiapan acara akan dibentuk oleh Kemsesnek dan PCO. Bila tahun 2024, puncak perayaan ulang tahun Indonesia diselenggarakan di IKN. Berbeda dengan perayaan HUT RI tahun ini. Puncak perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-80 rencananya akan digelar di Jakarta. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi. Pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta. Panitianya sudah dibentuk. Ya, panitianya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara, sudah ada, dan PCO juga menjadi bagian dari panitia itu. Mengenai logo dan tema peringatan 17 Agustus tahun ini, perayaan kemerdekaan kita, perayaan 80 tahun kemerdekaan kita akan segera di launching ya dalam waktu dekat. Tanggalnya mungkin nanti kita tunggu saja, tapi pasti dalam waktu dekat akan di launching oleh mungkin di launching oleh Presiden ya mengenai logo dan temanya. Meski puncak perayaan Hari Kemerdekaan digelar di Jakarta, namun otorita IKN tetap akan menyelenggarakan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Perayaan akan digelar secara internal. Sejumlah perlombaan dan pertandingan pun akan digelar di lapangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia IKN. Terima kasih masih bersama kami di News Siang bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, militer Israel menyerang Kementerian Pertahanan Suriah di Damaskus 2 kali pada hari Rabu waktu setempat. 1 orang tewas dan 18 orang terluka akibat serangan ini. مبنية الأركان خالص قصف جديد يا شباب قصف خطونا بسرعة 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 مبنية الأركان خالص 19 Juli 2025. قصف خطونا بسرعة 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 إذا استهدافنا من ناحية الأركان بشكل كامل. Serangan tersebut mengakibatkan 1 orang tewas dan 18 orang terluka. Serangan itu juga meruntuhkan 4 lantai gedung Kementerian Pertahanan dan merusak fasadnya.
Diketahui serangan dilakukan Israel saat mengintervensi bentrokan antara tentara Suriah dan pejuang Druze di Suriah Selatan. Ini adalah pertama kalinya Israel menargetkan Damaskus sejak Mei dan hari ketiga berturut-turut Israel melancarkan serangan udara terhadap militer Suriah. Seorang juru bicara militer Israel mengatakan serangan terhadap Kementerian Pertahanan tersebut merupakan pesan kepada Presiden Suriah Ahmad al-Shara mengenai peristiwa di Suwaida. Israel berjanji untuk meningkatkan serangan mereka, kecuali pemerintah Damaskus menarik pasukannya dari wilayah-wilayah Suriah bagian selatan yang baru-baru ini dilanda bentrokan mematikan antara para petempur Druze dan Bedouin. Sementara Presiden Suriah Ahmad al-Shara mengatakan pihaknya tak takut untuk berperang, namun tetap mengedepankan keselamatan rakyat di atas segalanya. Bisa pasukan Suriah menarik diri dari Suwaida di tengah gencatan senjata baru ini setelah serangan Israel 2 hari lalu. Ya, pasukan Suriah terlihat bergerak meninggalkan Suwaida pada hari Rabu menyusul kesepakatan gencatan senjata baru yang diumumkan antara pemerintah dan kelompok minoritas Druze. Kendaraan-kendaraan militer dilaporkan meninggalkan daerah tersebut setelah serangan Israel di Damaskus pada hari sebelumnya. Serangan Israel yang ditujukan untuk membela penduduk Druze ini telah meningkatkan dalam beberapa minggu terakhir. Dimulai dengan bentrokan antara suku Badui dan Druze ini sebelum pemerintah mengerahkan pasukan. Sementara itu, sebuah bangunan bersejarah gereja tua Kristen Ortodoks Santo George Byzantium di desa Taibeh, kawasan tepi barat, turut menjadi sasaran Israel. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan gereja tertua yang berdiri di Palestina. Ya, sejumlah pemimpin gereja Ortodoks Yunani, Latin, dan Katolik Yunani Melkite ini melihat langsung lokasi di mana hancurnya sebuah situs suci sekaligus salah satu bangunan gereja tertua yang berada di Palestina. Mereka mengecam aksi kebrutalan yang menyasar tempat ibadah yang sudah ada selama ratusan tahun. Gereja tua Kristen Ortodoks Santo George Byzantium di desa Taibeh, kawasan tepi barat, diketahui menjadi sasaran para pemukim Israel bersenjata yang datang ke kawasan tersebut. Tak hanya gereja, pemakaman Kristen kuno di sekitar lokasi turut menjadi sasaran. Bisa 2 orang tewas dan 7 lainnya terluka dalam serangan udara Israel terhadap gereja Deir al-Latin di Gaza, salah satunya gereja Katolik di daerah konflik Palestina-Israel. Ya, warga Gaza mengangkut para korban yang dibawa ke tenda darurat untuk menerima pertolongan pertama. Komite Kepresidenan Tinggi untuk Urusan Gereja di Palestina memperingatkan menargetkan gereja dan lembaga keagamaan merupakan ancaman langsung terhadap kehadiran umat Kristen di Palestina. Setelah serangan itu, Paus Leo ini menyerukan gencatan senjata segera. Sementara tentara Israel mengatakan mereka mengetahui adanya laporan kerusakan pada gereja keluarga Kudus di kota Gaza dan adanya korban jiwa. Kita informasi lain, pemirsa, 3 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang dievakuasi setelah hujan lebat dan banjir bandang menerjang Chongcheong, Korea Selatan. Hujan deras telah menghantam bagian tengah Korea Selatan hingga menewaskan sedikitnya 3 orang dan memaksa evakuasi lebih dari 1.000 penduduk. Dengan adanya hujan yang bergerak ke arah utara, pihak berwenang Korea Selatan telah menempatkan Provinsi Chungcheong dan bagian selatan Provinsi Gyeonggi pada tingkat siaga.
Sungai-sungai yang meluap membuat kendaraan yang terendam, tanah longsor yang meluas, dan perkotaan dan pedesaan yang tergenang air. Petugas polisi terlihat membantu upaya penyelamatan dan bantuan.